Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar dengan pelajaran IPA, yaitu suhu dan perubahannya. Bagaimanakah orang mengetahui suhu benda? Dengan alat apa? Ya, tentu saja dengan termometer. Tapi sebelumnya kita akan membahas ini terlebih dahulu ya. Bagaimana mengetahui suhu benda? Suhu benda adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Ada 3 siswa merasakan suhu air yang hangat. Apakah yang mereka rasakan? Misalkan yang berbaju kuning baru saja memegang es teh. Yang baju biru baru saja memegang kopi panas. Yang baju abu-abu baru saja memegang pulpen. Nah, maka dengan air hangat yang sama, komentarnya bagaimana kira-kira? Nah, penasaran kan? Silahkan dicoba di rumah. Baik, termometer adalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk mengetahui suhu suatu benda dengan standar yang sama. Secara umum, benda-benda di alam ini akan memuai jika suhunya naik. Nah, kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Termometer ada yang terbuat dari zat cair, ada yang terbuat dari zat padat. Termometer yang terbuat dari zat cair umumnya isinya adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Ya, bagaimanakah simulasinya? Dalam tabung itu terdapat alkohol. Kemudian di dalam gelas terdapat air. Nah, kaca itu pembatasnya antara alkohol dan air. Kaca ini adalah sebagian dari tabung itu ya. Yang merah-merah itu partikel alkohol, biru-biru partikel air, dan abu-abu partikel kaca. Baik, kita coba simulasikan kalau tungkunya dinyalakan. 1. Energi panas akan dialihkan dari tungku pemanas ke air. Mulai memanas, partikelnya bergerak lebih cepat. Nah, ini ya, pertama begitu. Kedua, partikel air akan menyentuh partikel tabung termometer sehingga terjadi perpindahan energi panas dari tabung air ke air, dari air ke tabung, sehingga suhunya menjadi sama. Ketiga, partikel kaca bergetar bersentuhan dengan partikel alkohol dalam tabung sehingga partikel alkohol terpindahkan panasnya dari api tersebut sampai dengan ke partikel alkohol, sehingga partikel alkohol itu bergerak dengan cepat, lalu dia akan memuai. Akhirnya alkohol akan mengembang. Demikian, sehingga orang dapat mengetahui suhu dari termometer tersebut. Bagaimana jika dimatikan airnya? Saat tunggu dipadamkan, air mengalirkan energi panas ke sekitarnya, maka panas dari partikel air akan berkurang sehingga pergerakan partikel air akan melambat. Partikel tabung kaca yang lebih panas tadi akan menghantarkan panasnya ke air kembali sehingga panas partikel kaca berkurang, sehingga kaca pun partikelnya bergetar melambat. Partikel alkohol yang lebih panas dari partikel tabung kaca akan mengalirkan panas ke tabung tersebut sehingga panas dari partikel alkohol berkurang. Gerakannya akan melambat, lalu dia akan menyusut, kita kembali memuai. Demikian kira-kira proses dari pengukuran termometer dengan zat cair. Termometer zat cair biasanya ada yang digunakan di laboratorium, ada digunakan suhu badan dan sebagainya. Kali ini saya akan menceritakan termometer laboratorium sebagai salah satu contoh termometer dengan isi zat cair. Termometer laboratorium biasanya bentuknya panjang. Pengukurannya antara negatif 10 sampai dengan 110 derajat Celcius menggunakan isi raksa ataupun alkohol.
Kalau yang berisi raksa biasanya diberi warna merah. Kalau ya maaf. Kalau yang raksa biasanya berwarna perak ya. Kemudian kalau yang alkohol biasanya berwarna merah. Nah, dalam hal ini yang digambar adalah berwarna merah. Maka dia termometer laboratorium yang isinya adalah alkohol jenis tertentu. Kemudian termometer suhu badan. Termometer suhu badan berbeda dengan termometer alkohol yang rentang suhunya adalah negatif 10 sampai dengan 110 derajat Celcius. Sedangkan untuk termometer badan itu dibatasi antara 35 sampai 42 derajat Celcius. Kenapa demikian? Karena tubuh manusia ketika suhunya kurang dari 35 derajat Celcius umumnya sudah tidak normal alias bisa jadi sudah meninggal, ataupun lebih dari 42 derajat Celcius maka suhu tubuh manusia sudah tidak mungkin mampu menahannya. Oleh karena itu ketika demam 37,5 atau 37,6 derajat Celcius itu maka tubuh manusia itu dianggap sudah mengalami masalah, dan umumnya ya terjadi masalah. Termometer dari logam. Nah, termometer zat padat ini merupakan bernama termometer bimetal. Apa itu bimetal? Termometer bimetal adalah termometer yang dari buah logam yang berbeda kemudian ditempel. Ya, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda di bawah diletakkan menjadi satu. Jika suhunya dipanaskan, maka logam yang mudah memuai akan melengkung terlebih dahulu. Sedangkan logam yang belum memuai, yang sulit memuai, dia akan tertinggal sehingga dia akan melengkung. Nah, jadi dalam hal contoh di atas di gambar ini ya, itu melengkung ke atas, berarti bagian yang paling bawah dari logam yang digambar sini adalah logam yang mudah memuai. Nah, bagian yang atas adalah benda atau logam yang sulit memuai. Kemudian ada lagi termometer kristal cair. Termometer kristal cair ini bentuknya mirip stiker ya, ditempelkan di kepala ataupun di akuarium ataupun di plastik kemasan tipis dan yang lain sebagainya. Nah, kristal cair ini unik ya, dia akan warnanya berubah jika suhu itu berubah. Jadi dalam hal contoh di gambar itu dia suhunya adalah 36 derajat Celcius. Nah, ini belum berwarnanya, belum berubah. Kalau ini berubah seperti itu. Dari sini apakah cukup paham anak-anak? Jika ada pertanyaan silakan kirim pertanyaan kamu melalui chat di grup pelajaran IPA. Terima kasih.